Nomor 66, gas oksigen 320 gram memuai secara isotermis. Isotermal atau isotermis itu sama ya, pada suhu tetap maksudnya. Pada suhu 20 derajat Celcius, 27 derajat Celcius. Sehingga volumenya menjadi E. E itu bilangan natural kali semula, kali volume semula. Kerja yang dihasilkan gas oksigen tersebut adalah, oke, ini berkaitan dengan gas ideal ya. Pada keadaan isotermis atau pada keadaan isotermal, itu maksudnya suhunya tetap ya. Usahanya itu sama dengan N kali R kali T kali ln V2 per V1. Nah, N itu kan mol ya, itu sama dengan gram per mR ya. Sehingga kita bisa tuliskan W sama dengan gram per mR dikali R kali T kali ln V2 per V1. Kita masukkan nilainya, kita akan dapatkan nanti W sama dengan atau usaha itu sama dengan 24,942 kali 10 pangkat 3 kali ln E. Ya, ln E itu hasilnya 1. Berarti usaha yang dilakukan oleh oksigen adalah 25 kilojoule ya. Itu kan setelah dibulatkan sekitar 25 kilojoule. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah A. Soal nomor 67. Benda 2 kg digantung pada ujung pegas, digantung vertikal pada atap laboratorium, menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm. Setelah setimbang, pegas ditarik ke bawah 5 cm kemudian dilepas, maka akan terjadi getaran selaras. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar energi kinetik saat simpangannya 3 cm. Oke ya, ini masuk gerak harmonik sederhana. Ingat gerak harmonik sederhana. Pada gerak harmonik sederhana itu energi kinetiknya itu sama dengan 1/2 K dikali A kuadrat kurang Y kuadrat. Oke. Amplitudenya sudah ada, simpangannya sudah ada 3 cm. Sekarang tinggal mencari K. K itu kita bisa tentukan menggunakan rumus hukum Hooke. F dibagi delta Y sama dengan mg bagi delta Y. Kalau kita masukkan 20 dibagi 0,1 ya, yang bertambah pada saat itu kan awalnya 10 cm pertambahannya. Maka kita dapatkan K sama dengan 200 Newton per meter. Oke, setelah dapat nilai K, kita bisa menentukan energi kinetiknya. Dan kita dapatkan saat simpangan Y sama dengan 3 cm dan amplitudenya itu 5 cm, itu masih simpangan maksimum ya. EK sama dengan 1/2 kali 200 kali 0,05 dipangkat 2 dikali 0,03 pangkat 2 ya, itu diubah ke dalam meter satuannya Y dan A. Kita akan dapatkan EK sama dengan 100 dikali 0,0016 atau setara kita dapatkan nilai EK sama dengan 0,16 Joule. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah E. Nomor 68, elektron masanya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg dan muatannya negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb bergerak dari barat ke timur dalam medan magnet 0,5 Tesla yang arahnya dari selatan ke utara dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Berapakah besar dan arah gaya Lorentz yang diderita oleh elektron tersebut? Oke, ini masuk materi gaya magnetik ya, atau gaya Lorentz pada muatan. Yang besarnya itu bisa dihitung menggunakan F sama dengan BQ V ya. Kalau dimasukkan nilainya kita dapatkan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 15 Newton. Nah, untuk arah gaya Lorentz yang kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk muatan negatif ya. Ingat, seperti tampak pada gambar, saya sudah buatkan gambarnya. Sehingga kita akan dapatkan itu arah gaya Lorentz-nya itu arah ke bawah. Jadi besar gaya Lorentz-nya itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 15 Newton dan arahnya ke bawah, sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah soal nomor 69. Sebuah kawat panjangnya 2 meter dan luas penampangnya 3 mm pangkat 2, ternyata hambatannya 15 ohm. Jika terdapat kawat yang panjangnya 4 meter, tetapi luasnya 12 mm kuadrat, dan dari bahan yang sama dengan kawat pertama, maka hambatan kawat kedua adalah, oke, ini tentang hambatan listrik pada kawat penghantar ya. Ya, di mana itu hambatan listrik pada kawat penghantar itu R sama dengan
Rho dikali A dibagi M, ya. Rho itu hambatan jenisnya. Jika ada dua kawat yang sama, hambatan jenisnya sama berarti, maksudnya itu bahannya sama, maka akan kita peroleh hambatan kedua itu atau R2 sama dengan A2 dikali L1 dibagi A1 dikali dengan L2 dikali dengan R1. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, kita akan peroleh R2 sama dengan 12 kali 2 dibagi 3 kali 4 kali 15. Diperoleh R2 sama dengan 30 ohm. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C. Soal nomor 70, panjang gelombang sebuah partikel setelah dipercepat melalui boda potensial V0 besarnya adalah lambda 0. Bila dipercepat pada potensial V, maka panjang gelombangnya menjadi ini termasuk tentang materi fisika modern ya, yaitu tentang panjang gelombang partikel. Nah, panjang gelombang partikel itu kalau misalkan karena pengaruh beda potensial, kita bisa tuliskan lambda sama dengan H dibagi akar 2 kali V kali Q kali M ya. Jika ada dua keadaan karena dipercepat oleh beda potensial yang berbeda ya, maka panjang gelombang menjadi lambda itu sama dengan akar V0 dibagi V dikali dengan lambda. Lambda awal maksudnya dikali dengan lambda awal. V itu ingat, V itu beda potensial kedua ya. Dan V0 itu beda potensial awal ya. Berarti jawaban dari soal ini yang paling tepat adalah D.